Di tengah banyaknya terjadi bencana longsor, sebuah dusun di Boyolali justru berdamai dengan alam dan hidup di lereng gunung. Inilah Desa Tempel. Salah satu dari tempat ekstrim yang justru dipadati oleh rumah para penduduk. Bagaimana tidak, nama Tempel sendiri merujuk pada letak desa yang sekilas seperti menempel di tepi jurang. Terletak di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Dusun Tempel berbatasan dengan dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali dan Magelang. Dengan ketinggian mencapai 2.360 meter di atas permukaan laut, Dusun Tempel menjadi salah satu permukiman tertinggi yang ada di lereng Gunung Merbabu. Satu kabupaten Boyolali Mas, itu yang paling kampung tertinggal itu kan cuman Tempel sini Mas. Soalnya jangkauannya sama kampung lain-lain itu kan agak jauh. Yang paling dekat Jerakah ya sekitarnya 4 kilo. Meski hanya berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Boyolali, untuk mencapai Dusun Tempel bukanlah perkara mudah. Tak sekedar jalan sempit yang membuat pengendara harus sabar ketika berpapasan, konturnya pun terbilang sangat curam hingga mencapai kemiringan 33 derajat. Sekedar perbandingan, tanjakan SpongeBob yang viral membuat mobil-mobil rontok di tengah jalan hanya memiliki kemiringan 30 derajat. Dan perjalanan ke Dusun Tempel nyaris semua didominasi oleh jalan yang terjal. Bahkan bagi mereka yang tidak berpengalaman, untuk naik motor sendiri pun sangat tidak dianjurkan. Warga sendiri masih memilih untuk berjalan kaki untuk beraktivitas. Tapi kalau zaman dulu Mas, misalnya warga sini baru membuat apa saja, bangun rumah warga, kalau saya bangun gubuk itu kan ngangkuti misalnya beli material itu dari bawah Mas, ngangkut dimuat, ya jauh Mas, jauh. Meski berlokasi di tepian jurang dan lembah, Dusun Tempel masih terlihat padat dengan total nyaris 200 penduduk yang terdiri dari 38 keluarga. Uniknya, tak ada yang mengetahui sejarah dari keberadaan Dusun Tempel ini. Bahkan Sunarto, yang merupakan generasi ketiga pun tidak mendapatkan cerita dari orang tuanya. Nah, kampung Tempel itu di sini kalau Mas, nempel sama tebing-tebing. Misalnya dibalik Mas, di sini lokasi buat tempat rumah-rumah warga itu sama tebingnya itu kan lebar tebingnya Mas kalau di sini. Ya saya kira ya bikin nama kampung Tempel itu kan nempel sama tebing-tebing. Saya kira loh Mas, saya ya nggak tahu intinya itu kan gimana, belum pernah diceritani orang tua saya apalagi mbah saya Mas. Oh, ya. Meski begitu, nyaris tak ada yang mengeluh dengan kondisi dusun yang terbilang ekstrim tersebut. Bahkan jika dilihat secara kasat mata, rumah di Dusun Tempel ini benar-benar dibangun tepat di tepi jurang. Jarak rumah dengan lereng yang curam tak sampai 1 meter panjangnya. Tetapi berada di lereng yang terjal tak membuat warga dusun menyerah dengan keadaan. Bahkan mereka memiliki hak istimewa berupa luasnya lahan di sekeliling mereka. Warga yang mayoritas bertani biasa menanam sayuran dengan metode tumpang sari atau menanam 2 komoditas dalam satu lahan. Biasanya ketika panen, hanya beberapa orang saja yang membawa sayuran tersebut turun ke pasar terdekat. Tak sekedar medan yang ekstrim, menjadi dusun di ketinggian juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama ketika bencana melanda. Salah satu pengalaman pahit yang tak terlupakan warga tentu bencana erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010. Meletus 3 kali dalam rentang waktu 15 menit, abu dari letusan Merapi memutus akses dusun dan membuatnya benar-benar terisolasi. Kala itu nyaris tak ada pertolongan yang bisa mencapai area dusun.
Tetapi, Dusun Tempel tak hanya satu-satunya kawasan ekstrim tempat manusia bertahan. Di Kampung Suci yang tenar sebagai kampung mati Kulon Progo, ada satu keluarga penghuni terakhir yang menjalani kehidupan sehari-hari. Berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kota Jogja, perjalanan menuju Kulon Progo memang terbilang mudah. Cukup 1 jam memakai kendaraan pribadi dengan jalan yang terbilang mulus. Tetapi memasuki wilayah Dusun Watu Belah, Kelurahan Sidomulyo, mobil harus diparkir di area Dusun Laban Gede karena tak ada akses untuk menuju Kampung Suci. Satu-satunya cara hanya berjalan kaki sekaligus mendaki menyusuri kawasan perbukitan. Di dusun ini pula kami bertemu dengan salah satu warga yang dulu menjadi penduduk dusun Watu Belah. Waalaikumsalam. Dari keterangan warga, kami mendapat informasi tentang keberadaan Sumiran yang sampai saat ini bertahan di Kampung Mati. Saat 10 kepala keluarga memutuskan untuk pindah, Sumiran disebut-sebut juga diajak, tetapi bersikukuh tak mau pindah. Nggak mau. Pak Sumiran nggak mau. Nggak mau. Nggak mau Nggak pindah. mau. Kenapa katanya? Nah, kan Kadang- tenaga santeng riko. Oh, udah betah. Setelah mendapat informasi yang pasti, kami segera bergegas mencari keberadaan keluarga Sumiran. Perjalanan yang kami hadapi memang lebih mirip sebagai sebuah pendakian. Jalan setapak terjal berbatu cadas terasa lengkap dengan kemiringan yang mencapai 75 derajat. Kondisi itu masih ditambah dengan jurang yang cukup dalam di sisi kanan jalur. Setelah 30 menit menyusuri hutan dan menyeberangi sungai kecil, kami bertemu dengan seorang pria parubaya yang terlihat sedang menggembala kambing di tengah hutan. Tak disangka-sangka, dialah Pak Sumiran, penghuni terakhir dari Kampung Mati. Setelah menyampaikan maksud kedatangan kami, Pak Sumiran pun segera mengajak tim ke rumahnya. Sungguh mengejutkan, pasalnya rumor tentang satu bangunan yang bertahan di Kampung Mati memang benar adanya. Lokasinya berada di puncak bukit dengan diapit oleh bambu yang rimbun. Bang Ibra kesini yang dinamai Kampung Mati. Karena semua kan banyak keluarga yang sekarang cuma tinggal satu aku yang dinamai. Aku sama Septi, aku sama Mas. Iya, 4 orang. Kalau sini kan senang, cari kayu, cari rumput kan dekat sana ini banyak. Rumah Sumiran memang terlihat sangat sederhana, hanya berdinding papan kayu dan masih berlantai kanan. Menariknya, di sebelah rumah Sumiran terdapat bekas pondasi rumah dan puing bangunan yang dulunya ditinggali oleh warga Kampung Suci. Pria 51 tahun ini menyebut saat itu faktor sulitnya air bersih, akses, serta lahan yang tandus menjadi alasan warga untuk memutuskan eksodus dari Kampung Mati. Memang, untuk mengambil air bersih, Sumiran harus berjalan beberapa kilometer menuju mata air terdekat. Pindah dari sini karena ada jalan nggak bisa dilewati mobil, kalau pasar lewat jalan kaki gitu yang. Sugianti, istri Sumiran menghitung setidaknya ada 20 keluarga yang ada di Kampung Mati ketika dia pindah mengikuti suaminya 25 tahun silam. Tetapi jumlah itu menurun drastis dan benar-benar hilang 4 tahun yang lalu. Sejak saat itulah, keluarga Sumiran benar-benar tinggal sendirian di lereng Bukit Menoreh. Satu persatu, ya satu persatu. Karena itu kan di sini itu kalau akan kemana sulit, akan cari obat. Kalau badannya sedang nggak enak itu jalannya jauh. Kadang-kadang digendong, kadang-kadang pakai ini digotong. Tuh saya pun pernah dulu waktu Agus berusia 7 bulan saya sakit malaria sampai parah. Saya digotong pakai ini, dibawa ke situ terus ke sana, dibawa orang banyak saya bergantian-gantian.
Untuk bertahan hidup, Sumiran dan keluarga beternak kambing sekaligus mengerjakan pesanan kerajinan kayu yang datang sesekali. Meski setiap hari harus menjalani kehidupan yang sunyi tanpa tetangga, Sumiran mengaku tak akan pindah dari kampung mati. Kalau Pak RT ya sering juga, ayo pindah ke sana, rumahnya ditempati. Kalau aku kan yang sana sudah ditempati anak-anak. Kalau bagi aku sini udah nggak apa-apa. Enggak, saya akan pakai selamanya. Dua kehidupan berbeda, tapi dengan tekad yang serupa. Inilah kisah Dusun Tempel dan penghuni Kampung Mati. Dua-duanya mencoba menembus batas kekuatan manusia, sekaligus berdamai dengan alam sekitarnya.